Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Fatimah, NIM 209180051, lokal Piaud 5C. Di sini saya akan membuat tugas UAS, membuat 5 kesimpulan. Judul makalah saya yaitu mampu mengembangkan pembelajaran IPS terhadap sikap anak usia dini. Pengembangan kompetensi IPS meliputi yang pertama, kompetensi sikap, yang kedua, spiritual, yang ketiga, sikap sosial. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu kompetensi sikap. Penanaman sikap atau mental yang baik melalui pengajaran IPS tidak dapat dilepas dari pengajaran nilai dan sistem nilai pada IPS yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Materi dan pokok pembahasan pada pengajaran IPS dengan menggunakan berbagai metode, multimetode, digunakan untuk membina penghayatan, kesadaran, dan pemikiran nilai-nilai yang baik pada diri siswa. Dengan terbinanya nilai-nilai secara baik dan terarah pada mereka, sikap mentalnya juga akan menjadi positif terhadap rangsangan dan lingkungannya, sehingga tingkah laku dan tindakannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang luhur. Kesimpulan yang kedua yaitu spiritual. Sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan siswa yang beriman dan bertakwa. Sikap spiritual merupakan pencerminan dari karakter religius. Religius adalah nilai karakter yang menunjukkan pikiran, perkataan, dan tindakan. Seseorang selalu dilakukan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu sikap sosial yang terkait dengan pembentukan sikap siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demonstrasi, dan bertanggung jawab. Penilaian sikap sosial mencakup yang pertama, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu cara mengembang dan menanam sikap spiritual dan sikap sosial pada anak. Yang pertama, yang kita tanamkan pada sikap spiritual yaitu mengajarkan anak untuk sholat. Dengan begitu, anak akan menanamkan sikap spiritual di dalam dirinya. Karena sikap spiritual ini akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan yang kedua itu sikap sosial yang kita tanamkan kepada anak yaitu dengan mengajak anak peduli kepada orang lain. Jangan ini akan ada terbiasanya selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan yang membutuhkan. Kepedulian anak dapat ditanam di sekolah atau di rumah melalui berbagai cara. Misalnya saat ada teman kelas sakit, ibu guru mengajak anak menjenguk teman serta mendoakannya. Saat menjenguk sebagai wujud kepedulian, dengan adanya sikap peduli yang melekat dalam diri anak sejak dini, maka akan disenangi oleh banyak teman. Dan saat si anak tiba-tiba sedang dalam keadaan sulit, pasti akan ada yang mau mengulurkan tangan dan segera membantunya. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu cara kita melatih kepercayaan diri pada anak yang pemalu. Yang pertama, dorongkan anak untuk menceritakan hal yang membuatnya malu. Anak yang pemalu umumnya merasa sungkan untuk bercerita dan menampilkan kemampuannya. Oleh karena itu, cobalah mengajak si anak untuk mencurahkan isi hatinya demi mencari tahu apa yang membuat mudah merasa malu. Dengan begitu, kita sebagai orang tua menentukan cara yang tepat untuk mendorong keberanian dan merasa malu yang dia rasakan. Bila kita sebagai orang tua mampu mendengarkan isi hati anak, si anak juga dapat merasa memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya. Hal ini lambat laut akan membantunya untuk lebih berani berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, jangan sebut anak pemalu meski ia pemalu, namun hindari menyebutnya anak pemalu, karena ia bisa jadi anak benar-benar meyakini bahwa ia memang seperti apa yang dia katakan orang kepada dirinya. Katakan pula kepada orang-orang terdekatnya untuk tidak mengatakan hal serupa. Sebaliknya, kita sebagai orang tua bisa mendorongnya agar lebih berani melalui kata-kata dan suportif.
Setiap kali ia mencoba melakukan hal baru seperti anak bunda jagoan pemberani. Yang ketiga itu hindari memarahi anak ketika anak mulai menampakkan sifat pemalu. Kita sebagai orang tua sebaiknya tidak lantas memarahi atau mengolok-oloknya. Jangan pula memaksa dia untuk melakukan hal yang ditakutinya. Cobalah untuk memahami perasaan terlebih dahulu. Yang keempat, tempatkan anak pada situasi sosial. Orang tua bisa turun langsung membantu anak bergaul dengan teman-temannya. Sebagai contoh, saat ada acara sekolah, kita sebagai orang tua bisa mulai pembicaraan dengan teman-temannya untuk berinteraksi dengan mereka. Yang kelima, bangun rasa percaya dirinya sang anak. Bangun keberaniannya untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Misalnya, menyuruhnya untuk memesan makanan yang dia mau ke pelayanan saat makanan di restoran, atau memberinya uang untuk membayar barang belanja di kasir. Orang tua bisa juga mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah dan mengundang teman-temannya beserta orang tua mereka. Yang keenam, tunjukkan sikap percaya diri di depan si kecil. Jadilah contoh yang baik untuk anak. Biasakan anak suka meniru apa yang dilakukan orang tua. Ketika kita sebagai orang tua sering menyapa tetangga saat bertemu di jalan atau bersikap ramah kepada orang lain dengan percaya diri, si kecil pun bisa mencontohnya. Yang ketujuh, beri pujian. Saat anak berhasil menunjukkan rasa percaya dirinya atau berhasil menyapa orang lain, maka Bunda dapat memberikan apresiasi untuknya dalam bentuk pujian. Dengan begitu anak merasa bahwa ia sudah melakukan hal yang baik dan benar. Sekian untuk kesimpulan dari makalah kelompok 6 yang berjudul Mampu Mengembangkan Pembelajaran IPS terhadap Sikap Anak Usia Dini, yang meliputi kompetensi sikap, spiritual, sikap sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.